Namun ingat satu hal kepada para pribumi Nusantara. Ini yang harus kalian ingat. Ini yang harus kalian camkan dalam otak kalian. Bahwa nenek moyang kaum Ba'alawi di Nusantara, kiprahnya dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lor. Pada kesempatan kali ini semoga kita selalu berharap dan berdoa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada kita semua, seluruh Nusantara, warga negara Indonesia Raya, sejahtera, bahagia sampai di akhir masa. Baik, saudara-saudaraku yang saya banggakan, dengan terus bergulirnya masa-masa transisi antara kaum-kaum Ba'alawi yang sampai saat ini masih begitu kokohnya, orang lain mengatakan ngeyelnya, bahwa nasab mereka itu masih tersambung kepada baginda Nabi. Namun sesuai dengan penelitian yang intens dan serius dilakukan oleh seorang kiai yang telah mendapatkan julukan mujtahid era modern, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman. Kemarin sempat ramai seseorang yang diundang di TV nasional, yaitu si Novel Bamukmin, seorang yang ditokohkan di kalangan mereka sebagai orang yang pemberani, namun dalam kenyataannya hanya beraninya ngomprong-ngomprong aja. Orang Jawa ke ngomongnya yang ngompreng, ngompreng lewat mulutnya. Apapun yang dia katakan pastinya inginnya adalah membela junjungannya, membela sesuatu hal yang masih dalam kontroversi beberapa banyak orang. Dan semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya tahun, semakin banyak warga Nusantara yang menyadari betul, melihat dari berbagai fakta dan kenyataan di lapangan, oknum-oknum Ba'alawi ini yang tentunya bisa dikatakan sudah overload. Mungkin otaknya sudah overload, tidak bisa membantah dari penelitian Kiai Haji Imad. Akhirnya otaknya overload. Dengan efek overload inilah menjadi tumpahan melalui audio mulutnya, keluarlah suara-suara semaunya. Pokoknya mbok kepriye carane, pokoke ala pokoke. Cara wong Banyumas ke pokoke nyong kuwi ya keturunan Nabi. Iya ge. Arab kepriwe-priwe ya keturunan Nabi.
yang akhirnya menggiring opini kepada para muhibbin, bagaimana para muhibbin ini agar bisa membela mereka dengan gerakan dan cara mereka, entah itu dengan kata-kata yang busuk, ada juga yang menggunakan cara metode gerakan halus mendekati para petinggi-petinggi, baik itu di institusi negara ataupun para ulama. Mereka mendekat dengan lemah lembut, mereka mendekat dengan cara yang begitu halus, tanpa memperlihatkan arogansi dari perilaku ataupun dari kata-kata. Benar adanya dari dulu sudah banyak orang yang mengatakan, karena di Nusantara ataupun orang Jawa itu mewarisi sebuah ilmu yang memang luar biasa. Secara turun-temurun genetik ya, secara genetik orang Jawa itu menuruni ilmu dari orang tua secara turun-temurun, yaitu ilmu titen. Dan ilmu titen ini mungkin tidak dipunyai oleh Ba'alawi. Jadi wis ngemlakune ya serantau seruntul ora dewek. Tapi kalau orang Jawa itu enggak lur. Orang Jawa ini orang Jawa ya. Wong Jawa gue nganggo ilmu titen. Ya wis titeni bae. Waktu rubuh titeni bae. Nyatanya setelah bergerak selama beberapa bulan, semua terbuka. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut kita berbicara. Fakta tampak di depan kita. Dari kalangan-kalangan orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, dari kalangan-kalangan para Ba'alawi, semua sudah tampak. Dari yang berperilaku kasar, dari yang berperilaku arogan, dari yang berperilaku norak, sampai yang berperilaku halus dalam tutur kata dan perilaku, kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa menilai, kita sudah bisa memutuskan dengan akal sehat kita, selagi kita mau menggunakan akal warasnya. Tetapi kepada para muhibbin yang sampai saat ini masih di garda terdepan mereka, tidak asing lagi, tentunya sudah dicuci otaknya dengan iming-iming syafaat, dengan mereka ditakut-takuti dengan kualat, dengan mereka mengatakan tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini adalah ciri khas dari dakwah Wali Songo? Apa ini ciri khas dakwah dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan para muhibbin untuk membuka hati kalian. Buka sedikit sajalah akal waras kalian untuk melihat sebuah kenyataan.
perbandingan itu harus. Yang bagian sini bagaimana, yang bagian sini bagaimana. Dari pola dakwah, dari cara mereka bergerak, dari cara mereka berbicara. Yang akhirnya, ujungnya adalah kenyataannya seperti apa. Kita tahu betul sosok seorang Habib Lutfi bin Yahya. Dengan ketawaduannya, dengan kelemah lembutannya, dengan cintanya kepada NKRI, dengan begitu kuatnya beliau bergerak di dalam Nahdlatul Ulama, mendukung pemerintahan Indonesia. Lambat laun, lambat dan laun, bukti sekarang telah ada, khususnya di dalam Nahdlatul Ulama. Beliau diberi amanah, beliau diberi kepercayaan untuk menahkodai Jatman. Di tengah-tengah perjalanan, beliau banting setir berpindah haluan, membawa armada ini pindah haluan. Bagaimana kita sebagai warga NU akan kembali percaya lagi kalau semua ini sudah terjadi? Seperti apa kita mengagungkan beliau, sampai-sampai para muhibbin melabeli beliau adalah sebagai seorang wali. Ada tujuan apa? Ada maksud apa? Tentunya dengan ilmu titen ini kita bisa menafsiri, harusnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, maksud dan tujuan dari para klan Ba'alawi. Bagaimana kita memberikan efek jera, Lur? Bagaimanapun mereka, para klan Ba'alawi yang ada di bumi Nusantara ini adalah saudara kita semua juga, yaitu saudara sebangsa. Ya, karena mereka muslim tentu menjadi saudara seiman. Dan kita dilarang untuk menyakiti saudara muslim. Ya paling mari kita ingatkan, mari kita beri pelajaran agar perilaku-perilaku yang tidak baik dari kalangan-kalangan Ba'alawi ini bisa menyadari kesalahannya. Namun jikalau kita sudah berusaha untuk mengingatkan dengan baik-baik, kita sebagai saudara sebangsa, saudara seiman, telah memberikan pelajaran, namun mereka tetap menyangkal, mereka masih tetap berdiri kokoh dengan pendiriannya, yaitu adalah hak mereka. Tinggal kita sebagai saudara, mari kita bergerak dengan jalan kita masing-masing. Namun ingat satu hal kepada para pribumi Nusantara, ini yang harus kalian ingat
Ini yang harus kalian camkan dalam otak kalian. Bahwa nenek moyang kaum Ba'alawi di Nusantara, kiprahnya dipertanyakan. Walaupun para keturunan-keturunannya yang sekarang mengklaim nenek moyang mereka ikut berjuang untuk kemerdekaan, tapi dalam kenyataan banyak mereka yang melakukan pengkhianatan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.